Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat salsabila yang dimuliakan Allah, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Terjadi pada Fathu Yerusalem awal tahun 638 Masehi. Kekalahan tentara Romawi di Yarmuk membuat peluang umat Islam untuk menaklukkan kota Al-Quds, Yerusalem, terbuka luas. Patrias atau uskup Sopranius, pemuka agama Kristen Ortodok Yerusalem, bersedia untuk memberikan kunci kota kepada Khalifah Umar bin Khattab. Penyerahan kunci tersebut dilakukan tanpa paksaan, melainkan sebagai upaya diplomasi. Patrias Sopranius memberikan syarat agar Khalifah Islam saat itu, Amirul Mukminin, beliau sendiri yang hadir menemui penduduk Yerusalem dan menjamin keamanan. Pada sangkaan Sopranius, umat Islam akan menolak syarat tersebut dan akan melakukan serangan terhadap kota Yerusalem sebagaimana kerajaan-kerajaan yang pernah ada sebelum Islam, seperti yang dilakukan Persia dan Romawi. Tetapi ternyata apa yang disangkakan mereka itu keliru. Abu Ubaidah bin Jarrah yang ketika itu sudah mengepung Yerusalem dengan sikap toleransi memenuhi permintaan Sopranius dan rakyat di situ. Dia menerima syarat tersebut dan menyampaikannya kepada Khalifah Umar. Sebagai balasannya, Khalifah Umar pun menawarkan perjanjian damai. Berikut ini isi surat dari Amirul Mukminin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jaminan keamanan yang diberikan hamba Allah Umar Amirul Mukminin kepada penduduk Aila, Yerusalem. Umar menjamin keamanan bagi seluruh jiwa, harta, gereja, salib, orang lemah, orang merdeka, dan semua agama yang ada. Gereja-gereja mereka tidak akan dihuni dan dirusak, dikurangi atau dipindahkan. Demikian pula dengan salib dan harta mereka. Mereka tidak akan dibenci karena agama. Tidak ada seorang Yahudi pun boleh tinggal bersama mereka di Aila. Jika ada penduduk Ailia yang lebih senang menggabungkan diri dan hartanya dengan Bizantium serta meninggalkan gereja-gereja dan salib-salibnya, maka jiwa, gereja, dan salib mereka dijamin keamanannya sampai mereka tiba di daerah tujuan. Siapa saja dari penduduk setempat yang tinggal bersama mereka, maka jika mau dia boleh tinggal dan wajib membayar jizyah, seperti kewajiban penduduk Ailia. Atau jika mau bergabung dengan Bizantium, atau jika mau kembali kepada keluarganya sendiri, tidak ada sesuatu pun yang boleh diambil dari mereka sampai mereka memetik panen mereka sendiri. Segala apa yang ada di dalam surat perjanjian ini merupakan janji dengan Allah, dengan jaminan Rasul-Nya, para khalifah, dan jaminan orang-orang beriman kalau mereka sudah membayar jizyah yang menjadi kewajiban mereka. Sahabat salsabila yang dimuliakan Allah, kemudian Khalifah Umar menutup surat perjanjian itu dengan tanda tangannya, disaksikan oleh Khalid bin Walid, Amr bin As, Abdurrahman bin Auf, dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Utusan Sopranius yang tadi datang menghadap
Khalifah Umar kembali dengan membawa surat tersebut ke Yerusalem. Uskup itu sangat bergembira dengan hasil perjanjian itu. Demikian juga semua penduduk kota Yerusalem. Yerusalem disebut dengan Aelia. Tidak salah jika kemudian sebagai balas budi, Uskup Sopronius juga menyatakan jaminannya dalam suratnya, kami tidak akan mendirikan monasteri atau biara, gereja atau tempat pertapaan baru di kota dan di pinggiran kota kami. Kami juga akan meminta musafir muslim ke rumah kami dan memberi mereka makan dan tempat tinggal untuk 3 malam. Kami tidak akan mengucapkan ucapan selamat yang digunakan muslim. Kami tidak akan memasang salib di jalan-jalan atau pasar-pasar milik umat Islam. Sahabat Salsabila ini muliakan Allah, maka lahirlah deklarasi Al-Uhdal Umariyah atau jaminan keamanan khalifah atas warga Aelia. Aelia merupakan nama yang diberikan kaum Kristen Ortodok untuk wilayah Yerusalem saat itu. Yerusalem sebenarnya sudah dalam genggaman pasukan muslim. Khalifah Umar memerintahkan mereka untuk menghormati hak-hak setiap warga sipil yang mereka jumpai di sana. Harta dan kemerdekaan diri mereka juga tidak direbut, tetapi hanya dibebani untuk membayar pajak yang disebut dengan jizyah. Jizyah adalah istilah pajak yang jumlahnya tidak lebih dari 1/4 harta yang pernah diwajibkan Romawi. Jizyah dibayar sebagai kompensasi jaminan dan pemanfaatan fasilitas umum yang disediakan pemerintah Islam. Khalifah Umar bin Khattab pergi ke Baitul Maqdis dengan tidak diiringi oleh pasukan militer dan tidak juga menggunakan pakaian yang mewah-mewah untuk melambangkan kehebatan pemerintahannya. Beliau datang dengan hanya membawa seekor unta dan ditemani oleh seorang khodamnya saja. Dan perjalanan Umar dan khodamnya dari Madinah ke kota Al-Quds hanya berbekalkan air, roti, dan kurma. Khalifah Umar dan Uskup Sopronius bertemu di gereja Qiyamah. Di sanalah perjanjian Al-Uhdal Umariyah disepakati. Meskipun tampil sebagai penguasa, konsistensi Khalifah Umar tetap terjaga dan menghormati pemuka agama Kristen Ortodok itu sebagai pihak yang setara. Dan setelah itu Khalifah Umar menerima penyerahan kunci kota suci itu secara resmi dari Sopronius. Khalifah Umar mengikat jaminan keselamatan dan keamanan dengan Kristen yang akan tetap tinggal di Yerusalem. Setelah selesai upacara penandatanganan perjanjian perdamaian, Khalifah Umar dibawa berjalan-jalan di sekitar kota Al-Quds sampai tiba waktu sholat. Uskup Sopronius mengajak Umar untuk melaksanakan di Holy Sepulchre, yaitu gereja Al-Qiyamah, gereja makam suci Yesus yang diklaim oleh Kristen. Namun ajakan itu ditolak karena Umar khawatir perbuatan tersebut akan menjadi hujah generasi Islam berikutnya untuk mengubah gereja menjadi masjid. Khalifah Umar berkata, jika saya sholat di dalam, orang Islam sesudah saya akan menganggap ini milik mereka hanya karena saya pernah sholat di situ. Ucap Khalifah Umar. Khalifah Umar menjelaskan alasan dia tidak mau sholat di dalam gereja, sebab secara simbolis bila sampai hal itu dilakukan, pasukan muslim dapat menafsirkan bahwa gereja Qiyamah boleh ditaklukkan sehingga diubah menjadi masjid. Mendengarnya, Uskup Sopronius mengangguk takzim dan hormat. Khalifah Umar kemudian mengambil batu dan melemparkannya keluar gereja. Di tempat batu itu jatuhlah Umar. Ya, setelah dilemparkan batu itu jatuh di mana? Umar kemudian sholat di tempat umat sholat, kemudian didirikan masjid kecil di tempat batu yang dilemparkan. Tetapi menaranya tinggi melebihi menara gereja sebagai pertanda
bahwa Islam lebih unggul dari Kristen. Kawasan tersebut kini dikenal dengan nama Masjid Umar. Hal ini untuk menunjukkan toleransi yang tinggi. Salat berjemaah terlarang di dalam masjid tersebut, yang berarti tidak boleh dikumandangkan adzan karena dikhawatirkan akan mengganggu gereja. Umar kemudian menjamin bahwa gereja itu tidak akan diambil atau dirusak dan tetap terbuka untuk peribadatan umat Kristen. Begitu indahnya toleransi yang digambarkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.